Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wakalah. Wakalah adalah suatu akad dalam perjanjian hukum Islam di mana seseorang yang disebut muwakil memberikan kuasa atau mewakilkan urusan tertentu kepada orang lain atau wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam hal-hal yang dapat diwakilkan menurut syariat. Kemudian wakalah ini mencerminkan prinsip delegasi wewenang yang sah dan dibenarkan dalam Islam untuk memudahkan pelaksanaan berbagai urusan, baik bersifat pribadi, hukum, dan komersial. Kemudian ada juga pengertian wakalah dari segi bahasa. Yang pertama tuh al-bijits atau perlindungan, kemudian at-tajwid atau penyerahan, dan pendelegasian atau pemberian mandat. Menurut istilah syar'i, wakalah ialah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu atau beberapa urusan kepada pihak kedua untuk bertindak sebagai wakil dari pihak pertama. Dalam hal ini, perwakilannya hanya mewakili yang bersifat pribadi, hukum, dan komersial. Kemudian, perwakilan adalah al-wakalah atau al-wikalah. Menurut bahasa artinya al-kifayah, al-baman, al-takwidi atau penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Kemudian secara etimologi, wakalah ini berasal dari bahasa Arab. Ada wakalah, yakilu, dan wakalah yang berarti menyerahkan, mempercayakan, atau memberikan kuasa. Dalam konteks syariah, pengertian wakalah lebih berfokus pada pelimpahan kekuasaan atau wewenang kepada pihak lain untuk bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam urusan tertentu, seperti jual beli, urusan hukum, pengurusan dokumen, dan sebagainya. Dan wakalah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang diizinkan dan dianjurkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan, kesepakatan kedua belah pihak, serta tidak melanggar ketentuan hukum syariah. Dalam praktiknya, wakalah bisa dilakukan secara lisan, tertulis, atau bahkan melalui isyarat yang dapat dipahami, selama maksud pelimpahan wakalah tersebut jelas dan wewenang tersebut jelas. Wakalah atau wakilah merupakan isim masdar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaganya, seperti yang saya bilang tadi. Intinya begitu. Kemudian kita akan masuk ke rukun dan syarat wakalah. Sebagaimana tercantum di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tahun 2000 pada tanggal 13 April 2018 tentang wakalah. Landasan hukum yang disyariatkan dalam akad wakalah sebagai berikut. Pertama, rukun wakalah, yaitu orang yang memberi kuasa atau mewakil kepada orang lain yang melakukan perbuatan hukum untuk mewakilinya dengan syarat-syarat mewakil sebagai berikut. Yang pertama, berakal dan balik. Kemudian memiliki kewenangan hukum atas objek yang diwakilkan. Yang ketiga, pemilik sah dari hak atau benda yang diwakilkan. Contohnya nih, seseorang tidak sah mewakilkan orang lain menjual mobil orang lain tanpa sepengetahuan pihak pertama tadi. Kemudian, orang yang diberi kuasa atau al-wakil mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudah jelas harus berakal. Kemudian, mampu menjalankan tugas yang diwakilkan dan mengetahui dengan jelas tugas atau perbuatan hukum yang harus dilakukan. Kemudian ada juga nih perkara atau hal yang dikuasakan, yaitu perbuatan atau hal yang diwakilkan. Misalnya, menjual, membeli, menerima pembayaran, menikahkan, dan lain-lain. Kemudian ada juga nih syarat-syarat objek wakalah. Yang pertama, termasuk dalam hal yang boleh diwakilkan menurut syariat. Yang kedua, jelas dan diketahui bentuknya, tidak boleh goror atau memiliki unsur ketidakjelasan. Yang ketiga, bersifat perbuatan yang boleh dilakukan oleh pihak wakil atas nama mewakil. Dan contoh objek yang sah adalah pertama, menjual rumah, membeli barang, menerima warisan, dan lain-lain. Dan yang tidak sah ini, sholat, puasa, karena ibadah seperti itu merupakan hal pribadi atau bersifat langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Kemudian
Di wakalah ini ada ijab dan kabulnya, yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya penyerahan kuasa dari muwakil kepada wakil. Ini bisa dilakukan beberapa cara. Yang pertama dengan mengucapkan, kemudian yang kedua dengan perilaku atau tindakan seperti menyerahkan uang untuk dibelikan barang atau yang lain-lain. Kemudian syarat ijab dan kabul. Yang pertama, mengandung unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Yang kedua, tidak mengandung paksaan. Dan yang ketiga, jelas dalam maksudnya. Dasar hukum wakalah. Dasar hukum wakalah terdapat juga dalam surah Yusuf ayat 55 yang artinya, berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ayat ini menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan. Dalam transaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidaksanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui pemerintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong-menolong. Dengan demikian, seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan wakalah. Kemudian ada juga berdasarkan dari hadis, yaitu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya dalam mengawinkan atau qabul perkawinan Nabi dengan Maimunah binti Al-Haris. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Kesimpulan atau makna yang dapat kita ambil dari hadis tersebut yaitu dibolehkannya menggunakan wakil dalam akad nikah baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kemudian wakil dalam pernikahan diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Ketiga, praktik ini juga menunjukkan kemudahan dan fleksibilitas syariat Islam dalam urusan muamalah seperti pernikahan. Kemudian dasar hukum, kaidah fikih, dan landasan hukum akad wakalah, yaitu pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Apabila seseorang bertindak hukum pada harta orang lain dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta. Berakhirnya wakalah. Dengan berakhirnya akad wakalah dikarenakan sebab-sebab tertentu, yaitu yang pertama, karena meninggal dunia pada salah satu pihak yang berakad. Yang kedua, perselisihan antara pemberi kuasa dan orang yang diberi kuasa. Yang ketiga, bila salah satu dari yang berakad hilang akal sehatnya atau disebut gila. Yang keempat, pekerjaan yang diwakilkan dihentikan. Yang kelima, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa. Yang keenam, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Yang ketujuh, gugurnya hak pemilikan atas larangan bagi pemberi.